kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, Bapak Komite, peserta didik yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan penyampaian materi tentang penjelasan visi misi dan tujuan SMPN Negeri 3 Leles. Yang kelima yaitu doa tutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua ialah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Piki. Kepada Ananda Piki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Piki yang telah mengantarkan ayat suci Al-Quran. Untuk acara selanjutnya, acara yang ketiga ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan penyampaian materi tentang penjelasan visi misi dan tujuan SMPN Negeri 3 Leles. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk kita, di mana keistimewaan itu kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini. Kita sama-sama duduk bersama, ada guru, ada komite, ada siswa juga, ada murid juga, dan ada juga kepala sekolah. Di hari yang istimewa ini, izinkan kita akan membahas tentang bagaimana visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 3 Leles. Apakah nanti kita bahas selaras belum dengan yang diinginkan atau yang ada pada pembelajaran mendalam. Yang kedua, saya sampaikan ucapan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun Bapak Komite di sela-sela kesibukannya menyempatkan hadir karena tahu bahwa hari ini adalah hari yang sangat istimewa, menentukan bagaimana SMP Negeri 3 Leles ini ke depan, bagaimana dunia pendidikan yang ada di sekolah kita. Yang tentunya bahwa
Apa yang kita lakukan adalah mendukung 8 dimensi profil lulusan sesuai dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2025. Sebelum kita membahas visi misi dan tujuan SMP Negeri 3S, maka mari kita menyamakan persepsi dulu karena membangun visi itu 5 tahun ke depan bagaimana SMP Negeri 3S ini, maka kita sepakati yuk kita pahami dulu apa sih yang terkait dengan PPT dan PBB. Apa itu PPT? PPT adalah pola pikir tetap. Sementara apa itu PBB? PBB adalah pola pikir bertumbuh. Artinya bagaimana kita menghadapi tentang visi-visi ke depan, tentang penentuan tujuan yang akan kita capai di SMP Negeri 3S ini. Apakah kita nyaman dengan yang sudah ada, atau kita ingin ada suatu perubahan? Itu. Maka ketika kita berpikir di dalam zona nyaman, sudah jelas di mana di zona nyaman itu sangat mengasihkan, tidak ada resiko. Tapi itu ya beda dengan pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh itu pasti ada resikonya, pasti ada tantangannya. Ini jadi permasalahannya, apakah kita diam di zona nyaman atau kita mau berubah? Kenapa sih PBB ini dibutuhkan? Kita bisa lihat karena membantu karena membantu seseorang lebih tangguh menghadapi tantangan. Ketika menghadapi kegagalan itu bukan kelemahan, tetapi kegagalan itu adalah tantangan. Ketika itu adalah memindahkan kegagalan ke dalam sebuah tantangan, maka diri kita ini selalu menganalisis apa yang menjadikan kegagalan pada diri kita ini. Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Nah, sini juga membutuhkan motivasi. Orang yang paham dengan PBB, orang yang ingin berubah itu tidak mudah menyerah. Ketika itu ada suatu tantangan yang dihadapi oleh dirinya, maka dia akan berpikir apa yang harus saya lakukan. Kegagalan 1 kali, 2 dan 3 itu tidak menyurutkan bahwa kita akan mundur dan sudah lebih baik di zona nyaman, lebih baik saya PPT, tidak ada tantangan, tidak ada masalah, sudah. Tetapi orang yang punya mindset bahwa saya adalah PBB, maka disitulah kegagalan bukan menjadi sebuah akhir dari suatu proses, tapi kegagalan merupakan tantangan yang harus diperbaiki sehingga kita tercapai apa yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah mindset kita sudah di posisi PBB sekarang. Jadi kalau masih ada bisikan-bisikan di kita ini mengenai PPT, abaikan, karena kita fokusnya di PBB, pola pikir bertumbuh. Kita masuk ke dalam sini yang kita bahas. Nanti kalau di sini sudah kita pahami, baru kita akan membahas mengenai visi misi kita. Apakah visi misi dan tujuan yang ada di sekolah kita ini sudah selaras dengan pembelajaran mendalam? Yang tentunya seperti saya sampaikan tadi bahwa selarasnya adalah selaras dengan 8 dimensi profil lulusan. Baik Bapak Ibu, di sini yang berikutnya adalah kerangka pembelajaran. Seperti tadi di dalam praktek pedagogis ini, pada saat dilakukannya proses pembelajaran, kita tidak bisa terlepas dari lingkungan pembelajaran. Kenapa? Karena kita harus kontekstual. Ya, kalau Pak Aris mengatakan pembelajaran di kita beda dong di SMP yang lain, seperti misalkan mohon maaf di SMP yang ada di Cipanas, iya jelas karena lingkungan kita adalah berbeda. Pembelajaran yang bermakna itu ya harus kontekstual. Siswa dihadapkan pada kenyataan yang ada di lingkungan kita. Yang mendukung dalam pembelajaran tentunya harus ada sinkronisasi dengan materi yang disampaikan. Sini lingkungan pembelajaran. Kemudian di sini ada kemitraan bahwa pembelajaran, proses pembelajaran kita sekolah bukan hanya proses pembelajaran, sekolah juga harus ada mitra. Kita sudah membuat ya mitra sekolah kita yang mana itu yang disebut dengan sigap. Ya, ada sigap ya. Siapa yang kemarin membuat sigap? Bu Siti. Ya, masih ingat Bu sigapnya naon?
Sigapnya apa? Sigap, mari kita sudah membuat ya. Yuk, karena kita sadar bahwa sekolah ini harus bermitra, kita buat sigap. Apa sigap itu? Sinergi antara guru, aparat, dan orang tua. Itu sepakat adanya sigap. Kenapa dibentuk adanya sigap? Itu adalah suatu bentuk kepedulian kita dalam dunia pendidikan, bahwa kita tidak bisa melaksanakan dunia pendidikan dengan baik tanpa adanya suatu dukungan. Itu. Kita bermitra dengan orang tua, kita bermitra dengan aparat. Mereka dengan apa ini? Terkait dengan pembentukan karakter. Hari ini kita dikhawatirkan dengan kejadian-kejadian yang kita terima miris, ya Bapak Ibu semuanya, di mana para pelajar safari sampai ada yang meninggal dunia. Itulah salah satu tanggapan kita, budaya kita harus berbicara dengan aparat, masyarakat, orang tua yang dengan sama-sama menjadi stakeholder di dalam dunia pendidikan. Yang berikutnya kita tidak terlepas pemanfaatan digital. Jangan sampai pemanfaatan digital ini dimanfaatkan yang negatif. Hukuman negatif yang lain itu karena di media sosial saling mengejek. Jadi pemanfaatan digital itu dimanfaatkan ke area yang negatif. Kita buat kalau itu di area negatif, kita buat pemanfaatannya di area positif. Dalam hal apa? Proses pembelajaran misalkan bisa Pak Aris dalam proses pembelajarannya, silakan anak semuanya nanti di rumah kalian buatkan yang kaitannya dengan G7KIH. Nah Pak, G7KIH gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari mana diawalinya? Diawali yang pertama dari bangun tidur. Kalian buatkan videonya ya. Seperti apa sih anak Indonesia hebat itu? Dari bangun tidur. Setelah bangun tidur terus apa? Berdoa, beribadah, ya orang kita muslim, ya beribadah. Setelah itu, kemudian setelah beribadah dilanjutkan dengan setelah beribadah berolahraga. Kenapa harus berolahraga? Harus sehat, karena di misi kopi lulusan di dalamnya itu ada sehat. Ya kesehatan. Hari ini nomor 7 kesehatan itu. Kemudian apa? Setelah berolahraga supaya tubuh anak itu sehat, jiwanya juga sehat. Yang sekarang MBG, ya, bukan MBG tapi makan bergizi. Salah satu keinginan negara Indonesia, pelajar yang ada di Indonesia ini harus bergizi. Ya, kita terima dengan MBG, bergizi, makan bergizi dan sehat. Gitu. Setelah makan kemudian apa? Dilanjutkan ke bawahnya. Makan bergizi, kemudian anak ke sekolah, gemar belajar. Gemar belajar diterapkan bukan hanya di sekolah. Gitu. Tapi gemar belajar itu juga diterapkan bukan hanya di sekolah. Dimanapun anak itu berada, bahwa kontekstual lingkungan adalah membentuk pribadi anak itu untuk selalu belajar. Begitu. Yang berikutnya apa? Setelah gemar belajar, ingat bahwa siswa murid itu adalah bagian dari masyarakat. Kembali di sekolah, setelah kembali ke rumahnya, berarti dia bersosial. Belajar juga tadi itu ya, pembelajaran mendalam. Artinya kita akan menyelaraskan, visi misi dan tujuan di SMP Negeri 3 LS yang kita punya ini, apakah sudah selaras atau belum? Gitu. Tentunya kita akan membahas penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam. Kondisi yang mendukung terlaksananya pembelajaran mendalam kita harus pahami dulu, Bapak Ibu. Ya, di sini ada tujuannya, bagaimana tujuannya dalam visi misi itu, kemudian juga bagaimana saya sebagai pemimpin kepala sekolah apakah mendukung atau tidak. Karena perubahan dari penyelarasan visi misi yang kita ada pada hari ini juga tidak terlepas dari peran kepemimpinan ini, PPT atau PBB. Gitu. Dilanjutkan dengan bahwa karena ini adalah tujuan kita semuanya,
Maka di sini kita pada hari ini, ya hari ini kita dipertemukan, ada guru, ada komite, ada orang tua siswa, ada siswa, ada saya sebagai kepala sekolahnya. Yuk bersama-sama kita lihat lagi visi-visi yang ada di SMP Negeri 3 dari sini, apakah sudah selaras atau memang harus ada perbaikan yang menyesuaikan dengan 8 dimensi profil lulusan. Betul. Bapak Ibu, kita ingatkan lagi visi saja dulu, visi SMP Negeri 3 Leles. Terwujudnya peserta didik yang siap. Siap itu apa? Sehat, inovatif. Ini ada kejelasan. Apa kejelasannya? Kapan itu menjadi suatu keberhasilannya sampai mana? Kemudian kedalamannya seperti apa? Yang diterjemahkan dalam visinya itu kan. Diterjemahkan dalam misi, kemudian misi itu juga diwujudkan dalam suatu tindakan itu tujuan itu. Nah, kemudian keberlanjutan, sustainable-nya, keberlanjutannya seperti apa? Karena keberhasilan, kemudian setelah berhasil, apa yang dilakukan agar menjadi suatu keberhasilan berikutnya. Nah, tentunya bahwa ini tidak untuk mengukur ya, untuk mengukur. Saya menggunakan suara Bapak Ibu. Kita kenal ada SWOT, ada SWAN, ada PKBA. Gitu. Kita menggunakan SWOT, yaitu strength, opportunities, kemudian apresiasi dan terus. Nah, nanti Bapak Ibu silakan di dalam proses ya penyelarasan visi misi ini dilakukan kita bersama-sama, kita lakukan. Nanti dari orang tua siswa seperti apa, dari siswa juga opininya seperti apa, dari komite seperti apa, dari pihak sekolah juga melalui tim pengembang kurikulum SMP Negeri 3 Leles ini juga seperti apa, sehingga kita sepakat bahwa visi misi yang kita lakukan pada hari ini menghasilkan visi misi yang memang selaras dengan 8 dimensi profil lulusan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah di posisi kita akan membahas bagaimana penyelarasan visi dan misi SMP Negeri 3 Leles ini. Nah, Bapak Ibu, saya sudah membuat, kami SMP Negeri 3 Leles sudah membuat ya visi misi dari tahun 2022 di sini sampai tahun 2027. Nah, tugas Bapak Ibu, tugas kita semuanya, kita menganalisis visi misi ini. Kita selaraskan dengan 8 dimensi profil lulusan. Jadi silakan dari ini orang tua siswa, kemudian dari komite, dari siswa juga kita bahas tentang visi misinya. Kemudian pilihan juga saya sudah membuat. Kami dari SMP Negeri 3 Leles juga sudah membuat ya atau membukukan rapot pendidikan yang kita peroleh. Ini rapot pendidikannya, silakan diterima. Ini rapot pendidikannya, kemudian juga kita lihat yang berikutnya. Saya juga sudah membuat ya, kita sudah membuat, kami juga sudah membuat semuanya mengenai program. Sini ada program kepala sekolah. Kapan ini program sekolahnya? Yaitu tahun 2025-2026. Saya sebagai kepala sekolah sudah membuatkan program. Oleh karenanya silakan Bapak Ibu juga dikaji ulang, karena kita akan melakukan tugas kita pada hari ini, yaitu menyelaraskan tentang visi dan misi tujuan yang selaras dengan pembelajaran mendalam. Silakan Pak Bu dianalisis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan hasil dari diskusi tentang visi dan misi, dan saya akan menyampaikan diskusi yang tentang visi. Apakah di sini ada perubahan atau tidak, begitu. Dan hasilnya di sini visi sudah selaras dengan 8 dimensi profil lulusan, dan di mana di dalamnya yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang kedua kewargaan, yang ketiga penalaran kritis, yang keempat kreativitas, yang kelima kolaborasi, yang keenam kemandirian, yang ketujuh kesehatan, dan yang kedelapan adalah komunikasi. Kita lihat visi dan misi SMP 3 Leles. Di sini terwujudnya peserta didik yang siap, sehat, inovatif, akhlak mulia, dan berprestasi, di mana di dalamnya ini sudah tersinkronisasi, di antaranya sehat. Nah, ini berada pada poin 7 di dalam 8 dimensi profil lulusan. Ini sudah sinkronisasi dengan baik, sudah ada dan sudah tepat. Kemudian inovatif. Nah, inovatif juga ini pada poin 3 dan 4, yaitu penalaran kritis. Ini juga sudah sinkron kalau menurut saya, menurut kami tadi hasil diskusi. Dan akhlak mulia ini tepatnya pada poin 1, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan sehingga dari keseluruhan ini dapat disimpulkan tadi tertera visi dan misi SMP 3 Leles ini berprestasi dari siap tersebut. Nah, itu bisa digolongkan dari keseluruhan ini adalah mungkin tercapainya prestasi tersebut nantinya. Mungkin begitu. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan dari sinkronisasi antara visi SMP 3 Leles dan 8 dimensi profil lulusan ini kedepannya dapat mewujudkan khususnya SMP 3 Leles ini lebih maju, lebih berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan dari saya, setelah tadi kita berdiskusi bersama ya tentang visi dan misi SMP Negeri 3 Leles, tadi kan visinya sudah disampaikan ya oleh Bapak Harisman, dan untuk misinya ya, tadi kita baca ya. Misi sekolah SMP Negeri 3 Leles itu memang semuanya sudah selaras dengan 8 dimensi profil lulusan, dimensi lulusan. Nah, kecuali yang poin nomor 3, yaitu mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam praktik pendidikan sehari-hari. Nah, untuk poin nomor 3 itu kita sepakati, kita ganti dengan mewujudkan di 8 dimensi profil lulusan. Jadi mewujudkan 8 dimensi profil lulusan yang telah tadi Pak Haris sampaikan. Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengurus dari Komite SMP Negeri 3 Leles telah
mempelajari, membaca dengan seksama tentang visi misi SMP Negeri 3 Leles sesuai dan selaras dengan 8 dimensi profil lulusan. Untuk itu silahkan lanjutkan untuk membangun profil lulusan tersebut. Sekian dan terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai siswa SMM 3 Leles merasa bangga dengan visi misi dan tujuan sekolah ini. Visi sekolah yang ingin menjadi siswa yang beriman, berprestasi, dan berkarakter sangat sesuai dengan nilai-nilai yang ingin kamu capai sebagai pelajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Amel untuk tercapainya 8 dimensi profil lulusan. Jadi saya lebih semangat lagi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai orang tua murid, saya senang visi dan misi SMP Negeri 3 Leles. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan pelajaran, tapi juga membentuk karakter siswa. Anak saya diajarkan untuk mandiri, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Kegiatan sekolah membantu anak menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hari ini kita sudah menghasilkan bagaimana visi dan misi kemudian juga tujuan yang selaras dengan 8 dimensi lulusan. Itu masing-masing sudah menyampaikan apakah visi misi kemudian tujuan SMP Negeri 3 Leles ini sudah selaras atau belum. Tadi sudah disampaikan dari guru, kemudian juga dari komite sekolah, dilanjutkan dari murid, kemudian juga dari orang tua siswa. Nah, oleh karenanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, anak-anak juga semuanya. Mari kita sepakati adanya perubahan visi misi yang memang selaras dengan 8 dimensi profil lulusan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.